Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nusyifa Prasana dengan NIM 12270110016. Di sini saya akan menjelaskan ruang vektor secara formal gitu ya. Nah, ada apa aja sih ruang vektor secara formal itu? Jadi untuk misalnya kita punya ruang vektor V gitu. Nah, vektor V ini baru dinamakan ruang vektor jika terpenuhinya 8 aksioma dan 2 operasi, yaitu 2 operasi, satu operasinya adalah penjumlahan dan satunya lagi adalah kali skalar dengan sifat tertutup gitu. Untuk secara jelasnya kita tuliskan saja gitu ya. Untuk setiap U, V dengan anggota V, maka U anggota tambah V anggota masih terbentuk masih anggota dari V gitu, himpunan V ya. Jadi tertutup gitu ya. Yang pertama, terus yang kedua nih, untuk yang perjumlahan dulu kita kelompokkan. Terus ada U ditambah V, U vektor ditambah V vektor sama dengan V vektor ditambah U vektor. Ini tuh namanya komutatif ya, komutatif penjumlahan. Terus yang ketiga ada sifat asosiatif ya, teman-teman juga pasti tahu dong sifat asosiatif apa gitu kan. Jadi V ditambah W sama dengan U, dibalik aja ya teman-teman ya. Jadi yang masuk kurung yang mana, hanya W-nya yang di luar. Ini namanya asosiatif ya, asosiatif. Terus ada yang keempat nih. Terus nih ada yang namanya inverse identitas teman-teman ya. Jadi kalau U ditambah 0, akan hasilnya tuh U sama dengan 0 ditambah U, mau dibolak-balik dia bakal tetap hasilnya U ya. Namanya ini tuh identitas. Jadi siap berapapun bakal jadi itu lagi teman-teman. Identitas penjumlahan. Terus yang kelima, yang terakhir untuk sifat penjumlahan, ada inverse penjumlahan. Jadi maksudnya inverse itu apa sih? Kebalikan ya teman-teman ya. Jadi misalnya U sama dengan, atau misalnya U ditambah U sama dengan 0 gitu. Jadi bilangan positif ditambah negatifnya bakal jadi 0 gitu. Sama aja dengan U positif ditambah minus U negatif bakal jadi inverse teman-teman. Inverse tulis dulu ya. Inverse sama identitas. Terus yang keenam nih sifat ya. Sifat operasinya apa lagi nih? Tadi sudah dijelasin di awal-awal. Ada apa aja? Ada penjumlahan sama perkalian. Betul banget teman-teman. Nah, untuk perkalian ini sama juga sifatnya tertutup gitu ya. Jadi kalau misalnya U anggota dari V dan K anggota dari V, jadi U dikalikan K masih anggota V ya teman-teman ya. Tertutup ya, tertutup. Terus sama ada 4 lagi, kan ada 8 aksioma ya. Ini dibalik-balik aja teman-teman. Ada apa? Ini sama aja, ini sifat distributif perkalian. Teman-teman pasti udah tahu dong. KU ditambah KV. Nah, ini kali dalam aja ya, tinggal K dikali U, K dikali V. Sama hasilnya, betul? Betul. Terus yang 8 ada K ditambah L. K
dikali U. Nah, ini sama juga sama KU ditambah LU. Betul? Betul. Ini distributif ya teman ya. Distributif. Terus yang 9 ada 2 sifat lagi teman-teman. Ada sifat asosiatif perkalian ya. Maaf kalau agak lama. KLU sama dengan LKU. Nggak ditukar-tukar aja ya teman-teman ya, pasti gampang. KL sama dengan KLU ya. Ini namanya asosiatif. Oke. Terus yang 10, yang terakhir nih, raja terakhirnya ada identitas ya. Jadi ya gampang ngapalin ya. Jadi 1 dikaliin U. Jadi 1 dikaliin berapapun bilangannya bakal jadi bilangan itu sendiri atau jadi identitas gitu. Jadi ruang vektor tuh harus memenuhi 10 aksioma ini, atau ada yang bilang 10, ada yang bilang 8. Tapi ya gimana teman-teman, pokoknya ya ada 2 operasi sifatnya tertutup, operasinya tambah dan kali. Terus ada 8 aksioma yang mensupport ya teman-teman, baru bisa dikatakan ruang vektor. Sekian dari saya, terima kasih.